Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati dari Padukan Kadipatihan. Perkenalkan saya Patrick Kurniawan, saya mahasiswa Fakultas Kedokteran dari Universitas Kristen Tawacana. Di sini saya akan mempresentasikan atau melakukan edukasi tentang bagaimana pentingnya vaksinasi dan juga pola hidup sehat di masa pandemi. Jadi di sini saya akan membahas tentang bagaimana program vaksinasi itu penting bagi kita semua di masa pandemi ini dan juga bagaimana kita dapat menerapkan pola hidup sehat di masa pandemi ini. Jadi di sini saya akan mulai saja. Pertama, tujuan dari edukasi ini adalah agar masyarakat atau warga, bapak atau ibu dari Padukuhan Karapatihan dapat mengerti atau memahami yang pertama apa sih itu vaksin, lalu yang kedua apa sih vaksinasi dan imunisasi. Jadi perbedaannya itu apa? Lalu yang kedua adalah manfaat dari vaksinasi itu sendiri di masa pandemi. Lalu yang ketiga bagaimana sih cara kerja vaksin dan juga eh, efek samping ataupun kejadian ikutan pasca imunisasi yang mungkin dapat menyertai Bapak atau Ibu yang terhormat. Lalu yang terakhir adalah bagaimana cara kita agar dapat menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Pak Ibu yang saya hormati, di sini kita sedang berada di gelombang kedua dari pandemi COVID-19 ini, di mana per tanggal 16 Juli 2021 didapatkan penambahan kasus positif 54.000 kasus yang positif COVID-19 pada tanggal 16 Juli, di mana kasus meninggal tanggal 16 Juli juga memecahkan rekor di Indonesia dengan penambahan kasus meninggal 1.205 orang meninggal dikarenakan COVID. Jadi kasus ini adalah kasus penambahan kasus tertinggi sementara ini di dunia. Jadi Indonesia menempati posisi yang paling tinggi di dunia dengan kasus per hari penambahan COVID-19 ataupun kasus positif. Nah, bagaimana dengan cakupan vaksinasi di Indonesia? Jadi 19 per 100 penduduk sasaran vaksinasi sudah mendapat satu dosis dari vaksinasi, di mana sebenarnya sasaran dari vaksinasi di Indonesia sendiri adalah sekitar 208 juta orang, atau tepatnya 208 juta 265.720 orang, 1.720 orang. Jadi sasaran vaksinasi ini di mana itu mencakup ada tenaga kesehatan, lalu lansia, tugas publik, masyarakat rentan, masyarakat umum, serta anak-anak di rentang usia 12 hingga 17 tahun. Nah, untuk cakupan vaksinasi di Indonesia sendiri untuk dosis 1 sudah mencapai 19,32%, di mana sekitar 40 juta orang telah dilakukan vaksinasi untuk dosis pertama. Lalu untuk dosis kedua ini masih di angka 7,65%, yaitu sekitar 15 juta orang yang telah divaksinasi ataupun telah menerima vaksin, di mana targetnya masih sangat jauh dari target awal kita, yaitu adalah sekitar 208 juta orang yang harus divaksinasi untuk membentuk satu kekebalan komunitas. Jadi ini adalah masih suatu perjalanan yang panjang bagi Indonesia untuk dapat memenuhi cakupan vaksinasi ini. Selanjutnya ini kita dapat lihat data untuk cakupan vaksinasi per provinsi. Jadi kita fokus untuk yang di Yogyakarta, di sini didapatkan sekitar 34% orang telah divaksinasi. Nah, untuk cakupan ini, angka ini sebenarnya masih tertinggal lumayan jauh jika kita bandingkan dengan Bali dan juga DKI Jakarta, di mana cakupan vaksinasi dari provinsi tersebut telah mencapai di atas 60%. Jadi ini adalah satu PR bagi kita, masyarakat juga untuk membantu meneruskan program vaksinasi ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kita akan belajar apa sih itu vaksin. Jadi kita harus bisa membedakan antara vaksin, vaksinasi, dan juga imunisasi. Nah, yang pertama, vaksin. Apa sih itu vaksin? Jadi vaksin itu merupakan produk
biologis. Jadi produk biologis yang berisi antigen ataupun mikroorganisme dapat berupa bakteri ataupun virus yang sudah mati ataupun masih hidup yang dilemahkan. Jadi bisa dapat uh, keadaan mati ataupun yang dilemahkan. Jadi bukan yang benar-benar dapat menginfeksi ataupun hidup. Nah, baik masih utuh ataupun bagiannya, yang dimana jika diberikan kepada seseorang akan memicu kekebalan tubuh spesifik terhadap penyakit tertentu. Jadi vaksin ini adalah suatu bentuk bakteri atau virus di mana ketika memang dimasukkan ataupun disuntikan ke tubuh kita, dia akan memicu kekebalan tubuh ataupun imunitas kita untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit tertentu yang spesifik. Nah, kita lanjut sekarang. Apa sih itu vaksinasi? Perbedaannya dengan vaksin. Jadi, vaksinasi itu adalah proses pemberian vaksin. Jadi, proses pemberiannya vaksin ke dalam tubuh kita. Yang dimana tujuannya itu adalah untuk menghasilkan kekebalan tubuh terhadap penyakit. Jadi, vaksinasi adalah prosesnya dari pemberian dari vaksin tadi ke dalam tubuh kita. Nah, sekarang berbeda lagi dengan imunisasi. Imunisasi itu apa? Imunisasi itu adalah proses pembentukan kekebalan tubuh. Jadi proses yang terjadi di dalam tubuh kita dalam membentuk suatu kekebalan setelah diberikan vaksin. Jadi imunisasi itu adalah proses di mana vaksin itu sudah masuk ke dalam tubuh kita, lalu membentuk suatu kekebalan, membentuk suatu imunitas terhadap suatu penyakit tertentu. Jadi itu adalah perbedaan dari vaksin, vaksinasi, dan juga imunisasi. Lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sih cara vaksin bekerja? Jadi secara gampangannya, yang pertama vaksin adalah satu bentuk virus jika kita bicara tentang COVID ini lah, COVID ini ya. Jadi COVID ini kan adalah virus. Jadi vaksin itu berisi virus yang telah dimatikan ataupun dilemahkan yang nantinya akan dimasukkan ke dalam tubuh kita dengan tujuan memperkenalkan virus tersebut ke sistem imun kita. Jadi sistem imun kita diperkenalkan dengan virus tersebut sehingga tujuan akhirnya adalah tubuh kita itu dapat mengingat, dapat mengenali virus tersebut. Jadi ketika kita terpapar ataupun terpajan virus tersebut di kemudian hari, tubuh kita secara otomatis dapat melawan ataupun mencegah terjadinya infeksi tersebut. Jadi gampangannya seperti itu. Jadi ini adalah proses pengenalan terhadap satu virus ataupun bakteri sehingga tubuh kita dapat mengetahui, mengenal sebelum dia nanti akan terpapar oleh virus tersebut sehingga kita dapat mengurangi ataupun menurunkan angka kesakitan ataupun kematian yang bisa diakibatkan oleh satu penyakit itu. Apa sih tujuan dari vaksinasi? Jadi sebenarnya di sini ada 3 tujuan penting dari vaksinasi. Yang pertama adalah untuk memutus rantai penyebaran penyakit. Jadi untuk memutus rantai penularan COVID-19 ini. Dikarenakan ketika kita memiliki imunitas ataupun kekebalan terhadap COVID ini, jadi ketika sebagian besar kita memiliki kekebalan, kita otomatis akan mencegah terjadinya penularan dari COVID-19 ini. Lalu yang kedua, membentuk kekebalan tubuh terhadap virus. Jadi kekebalan tubuh ini dapat terbentuk sehingga harapannya nanti ketika kita terpapar dengan virus tersebut karena mungkin memang virus ini tidak akan hilang dengan cepat. Jadi ketika kita terpapar dengan virus ini, tubuh kita dapat melawan virus itu dengan baik. Jadi gejala yang kita alami mungkin tidak akan berat dan juga tidak menyebabkan gejala yang sangat merugikan ataupun kematian seperti itu. Lalu yang ketiga adalah membentuk herd immunity. Jadi herd immunity itu apa? Herd immunity itu adalah satu kekebalan kelompok ataupun bisa disebut kekebalan komunitas. Jadi di mana sebagian besar dari satu populasi sudah memiliki kekebalan tubuh ataupun imunitas terhadap satu penyakit COVID ini, sehingga dengan
populasi yang besar yang sudah memiliki kekebalan ini, harapannya memang penularan ataupun kejadian sakit akibat COVID-19 ini akan berkurang ataupun dapat dicegah. Nah, untuk herd immunity ini kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, di sini kekebalan komunitas. Apa sih itu kekebalan komunitas? Jadi, kekebalan komunitas itu dapat didapat ataupun dapat kita alami ketika kita pertama karena kita terpapar virusnya, yang kedua karena kita melakukan vaksinasi. Nah, pilihan kita adalah melakukan vaksinasi. Kenapa? Karena jika kita terpapar virus dan kita walaupun itu akan membentuk kekebalan tubuh, nah itu sangat berbahaya dikarenakan memang yang kita tahu adalah COVID ini dapat menyebabkan gejala yang berat, terutama pada orang-orang lansia dan juga yang berkomorbid seperti memiliki hipertensi, penyakit-penyakit kronis, DM, lalu penyakit-penyakit lainnya seperti itu. Dan juga memang pada akhir-akhir ini khususnya juga terlihat pada orang-orang muda yang sehat yang tidak sedikit yang mereka itu juga sampai meninggal dikarenakan COVID ini, maka program vaksinasi ini sangat sangat disyaratkan untuk dapat membentuk kekebalan komunitas ini. Jadi kekebalan komunitas ini adalah sekitar 60 hingga 70% populasi di Indonesia ini telah divaksinasi ataupun memiliki imunitas terhadap COVID-19 ini. Nah, apa tujuannya? Kita dapat lihat di gambar yang sudah ada di sini. Nah, jika kita lihat di sini, ada gambar orang yang berwarna putih ini adalah orang yang sehat ataupun yang tidak diimunisasi. Lalu yang kuning adalah orang sehat yang sudah diimunisasi. Yang merah ini adalah orang yang terinfeksi ataupun orang yang positif COVID misalnya. Nah, untuk yang gambar pertama yang di atas ini, jika pada satu populasi tersebut banyak orang yang sehat tapi tidak diimunisasi, dan pada populasi itu ada orang yang positif misalnya. Nah, orang yang positif ini dapat dengan mudah menularkan ke seluruh masyarakat sehingga menyebabkan banyak orang terinfeksi. Jadi kita dapat lihat gambar yang merah ini, dia orang yang warna merah menjadi banyak karena memang orang-orang ini tidak memiliki imunitas ataupun kekebalan terhadap COVID ini. Nah, sekarang kita lihat di bagian bawah, gambar kedua, ini berbeda, di mana lebih banyak orang yang sudah diimunisasi ataupun sudah divaksinasi. Nah, walaupun memang ada beberapa orang yang mungkin terinfeksi ataupun positif, dia akhirnya tidak menyebabkan penularan yang hebat seperti gambar yang di atas. Dikarenakan memang semua orang telah memiliki imunitas ataupun kekebalan. Sehingga orang-orang yang tidak tervaksinasi pun sebagian kecil yang tadi sekitar 30-40% tidak divaksinasi itu juga dapat terlindungi. Biasanya orang-orang ini adalah orang-orang yang rentan tidak dapat divaksinasi, lalu memiliki misalnya penyakit-penyakit terkait autoimun yang tidak mungkin dilakukan vaksinasi, mereka juga akan terlindungi karena penularannya itu akan sangat terkontrol, dapat dihentikan dengan sebagian besar orang sudah divaksinasi. Nah, di situ adalah keuntungan ataupun manfaat dari vaksin tersebut. Seperti itu. Lalu lanjut kita bahas tentang keamanan dari vaksin. Apakah vaksin aman? Yang jelas vaksin yang telah beredar saat ini seperti contohnya Sinovac, ada AstraZeneca, lalu ada Sinopharm, dan yang baru datang sekarang ada Moderna. Semua sudah terbukti aman dan juga efektif dan sudah terverifikasi ataupun telah mendapatkan persetujuan dari BPOM. Dan juga pada proses pembuatannya sudah dimonitor dari awal pembuatan lalu dilakukan uji klinis dari tahap 1 hingga tahap 3 sehingga keamanan dan juga efektivitas dari vaksin ini sudah teruji baik dan juga dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia. Di sini juga kita dapat lihat dari awal ada tahap
prekliniknya, di mana dilakukan di uji coba pada hewan terlebih dahulu, lalu lanjut ke tahap klinis 1 hingga 3, ada 3 tahapan klinis untuk mengecek keamanannya, bagaimana efektivitasnya, dan juga apakah menimbulkan efek samping atau tidak. Lalu juga harus disetujui oleh BPOM Indonesia terlebih dahulu, baru dapat diedarkan untuk dilakukan vaksinasi, seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah ada efek samping setelah dilakukan vaksinasi? Jadi, efek samping setelah vaksinasi itu biasa kita sebut dengan KIPI ataupun kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi sebenarnya kejadian ikutan pasca imunisasi ini bervariasi tergantung dari kondisi dan juga kesehatan dari pasien ataupun orang yang telah divaksin. Jadi pada umumnya efek samping yang ditimbulkan adalah efek samping yang bersifat ringan ataupun sementara. Jadi contohnya efek samping yang telah dilihat adalah seperti demam, ada nyeri otot, dan juga ruam-ruam biasanya di daerah setelah disuntik seperti itu. Dan juga ini adalah efek samping yang sangat normal terjadi jika memang setelah dilakukan vaksinasi. Jadi biasanya orang-orang yang mengalami demam kita anjurkan untuk mengkonsumsi obat penurun demam seperti contoh paracetamol untuk mengurangi rasa tidak nyamannya seperti itu. Juga memang walaupun efek samping ini dikatakan ringan, tapi memang kita tetap melakukan monitoring. Jadi setelah dilakukan vaksinasi, biasanya bapak dan ibu tetap akan dilakukan monitor setengah jam setelah divaksinasi, apakah ada reaksi alergi ataupun tidak, seperti itu. Juga tetap akan dimonitor hingga 2 kali 24 jam setelah vaksinasi untuk melihat efek sampingnya. Dan yang perlu diingat ataupun perlu diperhatikan adalah memang manfaat dari vaksin ini jauh lebih besar dibandingkan risiko sakit jika kita terinfeksi bila tidak divaksinasi. Jadi harapannya memang akan lebih baik jika kita melakukan vaksin ataupun divaksin seperti itu. Nah, pertanyaan yang paling sering adalah sekarang vaksin mana nih yang baik? Karena ada beberapa jenis pilihannya seperti AstraZeneca, Sinovac. Jadi lebih baik Bapak atau Ibu memilih vaksin yang mana? Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah sebenarnya vaksin terbaik adalah vaksin yang dapat kita dapatkan saat ini dengan persetujuan BPOM. Jadi semua vaksin yang sudah beredar saat ini seperti Sinovac, AstraZeneca, Sinovac, Moderna itu adalah semua vaksin yang memang sudah terbukti aman, efektif, dan juga dapat digunakan oleh semua masyarakat Indonesia. Sehingga jika ditanya lebih baik memilih jenis yang mana, kalau sebaiknya apapun jenisnya, apapun jenis vaksin yang ada yang tersedia di puskesmas terdekat atau rumah sakit terdekat, itu adalah vaksin terbaik yang Bapak Ibu dapat dapatkan saat ini. Karena kan memang semua vaksin sudah terbukti efektif dan juga aman. Nah, selanjutnya apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat yang terdampak? Nah, yang pertama kita tetap menjalankan protokol kesehatan seperti misalnya mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, sehingga penularan dari COVID-19 juga dapat kita cegah. Dikarenakan memang cakupan vaksinasi dari Indonesia sendiri masih sangat jauh dari target, sekitar 7%, di mana target kita kan 60 hingga 70%. Sehingga masih dalam perjalanan yang panjang program vaksinasi ini, agar kita bisa menurunkan angka dari penularan dari COVID-19 ini. Lalu mengikuti program vaksinasi jika memang sudah tersedia, misalnya di puskesmas terdekat, rumah sakit terdekat. Jika sudah tersedia program vaksinasi yang ada, Bapak Ibu bisa ikut menyukseskan program vaksinasi ini agar kita semua dapat mencapai satu kekebalan komunitas dan juga membantu pandemi ini agar cepat berakhir. Lalu Bapak Ibu juga dapat melakukan tes dan isolasi mandiri jika memang Bapak Ibu merasa telah berkontak ataupun habis
kontak dengan orang yang positif ataupun misalnya Bapak dan Ibu merasakan ada gejala-gejala COVID, Bapak dan Ibu dapat mengecekkan diri ke rumah sakit, misalnya melakukan swab antigen ataupun PCR, dan juga isolasi mandiri jika memang bergejala ringan. Nah, jika memang gejalanya mulai memberat, Bapak dan Ibu memang disarankan untuk datang ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pertolongan yang lebih memadai. Nah, selanjutnya yang kita dapat lakukan adalah membantu kerabat dan juga saudara yang terdampak. Jadi memang untuk pandemi ini, di mana pandemi ini berdampak kepada semua kalangan, semua orang tanpa terkecuali. Jadi kita sebisa mungkin bahu membahu untuk saling membantu apa yang kita dapat lakukan pada orang lain. Jika kita dapat menolong, kita saling menolong. Lalu menyebarkan informasi yang benar. Jadi tetap memberikan informasi dengan sumber yang valid, sumber yang terpercaya, sehingga tidak memperkeruh suasana dari pandemi ini yang sudah sangat berat di kalangan kita pun di masyarakat luas. Jadi kita sebisa mungkin membaca dulu informasi yang telah kita baca agar tidak terjadi adanya penyebaran hoax ataupun misinformasi terhadap pandemi COVID-19. Apa sih kebiasaan yang dapat kita melindungi diri kita dari COVID-19? Sebenarnya ada banyak di sini. Jadi ada beberapa memang yang dapat kita lakukan, seperti misalnya tetap memakai masker. Jadi masker kita menggunakan masker kain atau masker medis jika memang ada. Jadi untuk saat ini memang direkomendasikan melakukan double masker. Jadi memakai masker medis yang ditutupi dengan masker kain, sehingga akan meningkatkan efektivitas dari filtrasi dari masker tersebut untuk mencegah penularan. Lalu tetap menjaga jarak 1 hingga 2 meter dengan orang lain. Lalu tetap mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga daya tahan tubuh dengan konsumsi makanan yang sehat, bergizi seimbang, banyak makan sayuran, buah-buahan, dan juga daging, dan juga tetap istirahat yang cukup dan berolahraga ataupun melakukan aktivitas fisik, dan juga dapat mengelola stres agar tidak terlalu berdampak pada kondisi tubuh. Lalu setiap penyalitasi ataupun hand sanitizer jika memang dibutuhkan. Lalu jika memang memungkinkan tidak bersalaman dan juga berpelukan dengan orang lain, jadi kita sama-sama saling menjaga ya. Jadi kita tidak perlu dulu untuk saling kontak dengan erat dengan orang lain. Jadi apalagi dengan orang asing yang tidak tinggal serumah dengan kita, sehingga kita dapat mengurangi kontak ataupun penularan dari COVID-19 ini. Menggunakan uang elektronik jika memang memungkinkan, lalu membatasi kegiatan di luar rumah jika memang tidak ada keperluan yang mendesak. Lalu saat tiba di rumah setelah bepergian, segera mandi. Jadi sebelum bertemu dengan sanak saudara ataupun keluarga di rumah, itu kita sebisa mungkin mandi terlebih dahulu, mengganti pakaian kita terlebih dahulu, baru kita bercengkrama dengan saudara kita. Lalu jika bepergian, sebisa mungkin membawa peralatan pribadi, alat makan. Jadi di sini intinya bahwa kita sebisa mungkin jangan saling bertukar alat makan, seperti misalnya jika kita misalnya butuh untuk makan di luar, seperti itu kita jangan menukar alat makan dengan orang lain secara bergantian agar penularan ini juga bisa dicegah. Lalu bagi yang memiliki kondisi penyerta seperti komorbid, hipertensi, diabetes, dan lain-lain, tetap melakukan kontrol secara berkala. Jadi walaupun memang kita di masa pandemi yang sangat susah ini, kita juga tidak bisa untuk menyingkirkan ataupun menyepelekan penyakit-penyakit penyerta yang sedang kita alami. Jadi kita tetap harus melakukan kontrol dan juga menjaga agar tubuh kita tetap sehat. Lalu membersihkan area atau tempat termasuk permukaan benda yang disentuh jika bisa, dikarenakan memang virus ini juga dapat menempel pada beberapa benda untuk beberapa waktu, seperti itu.
Lalu memastikan ventilasi udara dengan baik, jadi di rumah kalau bisa kacanya itu dibuka jika memungkinkan, jadi agar ventilasi udara masuk dan keluarnya bisa lebih baik, dan itu untuk mencegah agar virus-virus ataupun bakteri di rumah juga dapat keluar ataupun tidak berkumpul di satu tempat seperti itu, sehingga ya memang untuk aliran udaranya lebih baik seperti itu. Lalu saling mengingatkan protokol kesehatan kepada rekan atau sahabat, jadi kita saling mengingatkan, jangan takut untuk menegur, rekan memang ini adalah masalah kita bersama, bukan masalah pribadi, jadi kita harus juga saling mengingatkan agar masalah ini, pandemi ini dapat kita selesaikan bersama. Lalu tidak melakukan stigmatisasi pada orang yang sakit, jadi jika ada kerabat ataupun tetangga yang positif COVID-19, jangan kita stigma dengan hal-hal yang buruk, jadi kita tetap dukung dan juga doakan agar kerabat kita ataupun tetangga kita itu dapat segera pulih dan juga dapat beraktivitas seperti sedia kala. Lalu menghindari hoax dan juga update informasi mengenai COVID-19 melalui sumber resmi yang terpercaya. Jadi kesimpulan dari edukasi ini adalah vaksinasi COVID-19 ini bertujuan untuk mengurangi transmisi atau penularan COVID-19 dengan menurunkan angka kesakitan dan juga kematian dari COVID-19. Dan juga ini juga akan mencapai kekebalan kelompok ataupun herd immunity dan melindungi kita masyarakat dari COVID-19 agar kita tetap dapat produktif secara sosial dan ekonomi. Jadi untuk kesimpulan selanjutnya juga protokol kesehatan tetap perlu diterapkan walaupun memang kita melakukan program vaksinasi, protokol kesehatan tetap kita lakukan memang untuk mencegah penularan ini tidak menyebar lebih parah lagi, karena memang Indonesia di negara kita sudah sangat tinggi angka penularannya hingga 50 ribuan. Jadi kita membantu tetap melakukan protokol kesehatan dengan ketat agar penularannya bisa dicegah dan juga diminimalisir seperti itu. Nah, mungkin sekian presentasi dan juga edukasi dari saya. Saya mohon maaf jika memang ada kekurangan, juga saya harap presentasi ini dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu yang terhormat dari Padukan Karangpatihan, sehingga dari informasi ini dapat memberikan pengertian dan juga pemahaman Bapak dan Ibu yang saya hormati tentang bagaimana program ini sangat penting bagi kita untuk dapat menanggulangi pandemi COVID-19 ini dengan bersama-sama. Seperti itu, dan juga saya harap Bapak dan Ibu juga tetap sehat selalu dimanapun berada, juga tetap jaga kesehatan, melakukan protokol kesehatan, dan juga membantu menyukseskan program vaksinasi ini. Terima kasih.